Jangan bersinar melebihi matahari. Strategi cerdas bertahan dan naik kelas dalam dunia kerja dan sosial. Dalam dunia yang penuh persaingan dan hierarki, kadang bukan kecerdasan atau kompetensi saja yang menentukan keberhasilan seseorang. Seringkali, justru yang mampu membaca situasi dan memahami dinamika kekuasaanlah yang mampu bertahan dan bahkan naik ke puncak karir. Salah satu prinsip penting yang sering diabaikan adalah jangan bersinar melebihi matahari. Apa artinya? Matahari dalam hal ini melambangkan atasan, pemimpin, atau siapapun yang sedang berada dalam posisi kekuasaan atau sorotan. Jika kita bersinar lebih terang darinya, maka besar kemungkinan kita akan dianggap sebagai ancaman. Dan sejarah mencatat, ancaman, seberapapun kecilnya, seringkali dihabisi sebelum sempat berkembang. Belajar dari sejarah, kasus Nicholas Fouquet. Nicholas Fouquet, seorang menteri keuangan dalam pemerintahan Raja Louis XIV, adalah contoh nyata betapa berbahayanya melampaui batas dalam menampilkan kecemerlangan. Dalam upaya menyenangkan sang raja, Fouquet mengadakan pesta megah yang memukau seluruh bangsawan Eropa. Namun, pujian dan kekaguman justru tertuju pada Fouquet, bukan kepada Raja Louis XIV. Ego seorang pemimpin yang merasa tersaingi menjadi pemicu kehancuran Fouquet. Keesokan harinya, Fouquet ditangkap dan dipenjara seumur hidup. Kesalahannya bukan pada penggunaan uang atau korupsi, melainkan karena terlalu menonjol dan membayangi sang raja. Ini adalah pelajaran berharga, bahkan niat baik pun bisa menjadi bumerang jika dilakukan secara berlebihan dan tidak memperhatikan ego orang yang berkuasa. Prinsip psikologis di balik strategi ini. Setiap orang ingin merasa dihargai, diakui, dan dipandang tinggi, terlebih para pemimpin. Ketika seseorang di bawahnya justru menunjukkan keunggulan mencolok, perasaan tidak nyaman dan ancaman bisa muncul. Inilah yang disebut efek insecure superiority, di mana seorang pemimpin merasa posisinya tergoyahkan oleh bawahannya yang terlalu menonjol. Strategi yang lebih cerdas bukanlah dengan menyembunyikan kemampuan, melainkan dengan mengatur kapan dan kepada siapa kemampuan itu ditunjukkan. Dalam banyak kasus, membiarkan atasan merasa lebih pintar, lebih sukses, dan lebih unggul adalah jalan tercepat untuk meraih kepercayaannya. Contoh kasus nyata di dunia kerja. Bayangkan dua karyawan baru di sebuah perusahaan besar. Karyawan A sangat cerdas dan vokal. Dalam setiap rapat, ia selalu menunjukkan ide-ide brilian dan bahkan beberapa kali mengoreksi atasannya. Sementara itu, karyawan B juga cerdas, namun ia memilih untuk mendukung ide atasan, memberikan pujian sewajarnya, dan menyampaikan kritik atau saran secara pribadi dan halus. Setelah 6 bulan, siapa yang lebih disenangi oleh atasan? Kemungkinan besar karyawan B, karena ia membuat atasannya merasa dihargai, didukung, dan tetap berada di posisi dominan. Sedangkan karyawan A, meskipun benar dan cerdas, bisa saja dianggap mengancam atau sok tahu. Strategi low profile, bukan lemah, tapi bijak. Menjadi low profile bukan berarti tidak memiliki ambisi. Justru sebaliknya, itu menunjukkan kontrol diri dan kecerdasan sosial yang tinggi. Orang-orang yang cerdas secara emosional tahu kapan harus tampil dan kapan harus mundur. Mereka tidak membuang energi untuk bersinar di waktu yang salah. Beberapa strategi untuk menerapkan prinsip ini. 1. Puji atasan di depan umum. Sampaikan kritik secara pribadi. Memuji atasan secara terbuka memberikan 2 efek positif. Pertama, atasan merasa dihargai dan disorot secara positif. Kedua, kita dianggap loyal dan tahu tata krama. Sebaliknya, menyampaikan kritik di depan umum bisa menyinggung ego dan merusak relasi. Kritikan tetap diperlukan, tapi harus disampaikan dengan pendekatan privat dan penuh empati. Contoh kasus. Bayangkan Anda menghadiri rapat evaluasi divisi. Atasan Anda menyampaikan strategi baru yang menurut Anda masih memiliki celah. Jangan langsung membantah atau menunjukkan kelemahan rencana itu di depan peserta lain. Sebaliknya, setelah rapat, temui atasan secara pribadi dan katakan, "Pak, ide Bapak tadi sangat menarik. Saya hanya punya sedikit masukan terkait tahap pelaksanaan.
Mungkin ada beberapa hal teknis yang bisa kita perkuat. Dengan pendekatan ini, Anda tetap menyampaikan kritik namun tidak membuat atasan kehilangan muka. 2. Beri ruang untuk pemimpin tampil di depan, bantu di balik layar. Dalam dunia kerja, ada banyak momen yang melibatkan publik, presentasi, konferensi, jumpa pers. Saat Anda memiliki kontribusi besar, hindari mengambil semua kredit di depan umum. Sebaliknya, biarkan pemimpin tampil mewakili tim dan tunjukkan dukungan penuh Anda di balik layar. Contoh kasus. Tim Anda sedang mengerjakan proyek penting, dan Anda adalah penyusun utama strategi. Saat proyek ini berhasil, atasan Anda yang tampil dalam presentasi kepada direksi. Biarkan ia bersinar. Bila diminta komentar, katakan, "Pak pimpinan memiliki visi yang sangat kuat dalam proyek ini. Saya hanya membantu merumuskan detail teknisnya." Lama-kelamaan, atasan akan sadar bahwa Anda adalah pilar penting dalam kesuksesannya, dan justru akan mulai memberi Anda lebih banyak panggung dengan cara yang aman dan terkendali. 3. Tunjukkan kemampuan dalam situasi yang memang menuntut keunggulan kita. Menahan diri bukan berarti tidak pernah tampil. Ada kalanya kemampuan harus diperlihatkan, saat diminta bicara dalam forum, menyelesaikan krisis, atau memberikan solusi. Bedanya, Anda tidak tampil demi membuktikan diri, melainkan menjawab kebutuhan. Contoh kasus. Sebuah proyek tiba-tiba menemui hambatan besar. Anda punya solusi yang tepat. Daripada menyela atau mendominasi rapat, tunggu saat yang tepat, lalu sampaikan. Saya pernah menangani kasus serupa di proyek sebelumnya. Mungkin pendekatan ini bisa kita pertimbangkan. Dengan cara ini, Anda tetap menonjol, tapi dalam konteks yang relevan dan bermanfaat, bukan karena ingin menunjukkan siapa yang paling hebat. 4. Gunakan kalimat seperti, "Saya belajar banyak dari Anda," atau "Saya mengikuti arahan Anda," saat berdiskusi. Kalimat seperti ini sangat ampuh meredam ego dan memperkuat ikatan emosional dengan atasan. Memberi kesan bahwa Anda adalah pengikut yang loyal dan tahu diri. Sekaligus menunjukkan bahwa Anda menghargai dan mengakui posisi dan peran atasan. Contoh kasus. Dalam rapat koordinasi, Anda ingin menambahkan ide tambahan pada rencana yang sudah disusun atasan. Daripada langsung mengubah atau mengusulkan yang baru, katakan, "Dari arahan Bapak sebelumnya, saya belajar bahwa pendekatan berbasis data sangat efektif. Saya coba kembangkan ide ini berdasarkan pola yang sama." Dengan demikian, Anda tetap memberikan kontribusi aktif, namun dalam bingkai yang memperkuat peran pemimpin. 5. Jangan membantah secara langsung, gunakan pendekatan bertanya. Bagaimana kalau kita coba opsi ini? Membantah secara langsung, apalagi di depan umum, bisa sangat merusak. Apalagi jika pemimpin Anda punya ego tinggi. Cara terbaik adalah menyampaikan perbedaan pandangan dalam bentuk pertanyaan, bukan bantahan. Ini menciptakan dialog, bukan debat. Contoh kasus. Atasan menyarankan strategi promosi yang Anda rasa kurang efektif. Anda ingin memberikan alternatif. Katakan, "Pak, kalau kita coba pertimbangkan pendekatan digital marketing yang sebelumnya pernah kita pakai, apakah bisa jadi alternatif? Saya melihat datanya cukup mendukung." Dengan bertanya, Anda tidak hanya menyampaikan pendapat, tapi juga memberi ruang bagi pemimpin untuk tetap menjadi pengambil keputusan utama. Kesimpulan. Kelima strategi ini tampak sederhana, tapi punya dampak luar biasa jika dijalankan secara konsisten. Dunia kerja bukan hanya tentang siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling tahu cara menempatkan diri. Ego adalah bagian tak terpisahkan dari manusia, terlebih yang berada di puncak. Maka, kunci untuk bertahan dan naik adalah dengan menjaga keseimbangan antara kompetensi dan kerendahan hati. Tahu kapan harus bersinar dan kapan harus meredup. Matahari dalam hal ini melambangkan atasan, pemimpin, atau siapapun yang sedang berada dalam posisi kekuasaan atau sorotan.
Jika kita bersinar lebih terang darinya, maka besar kemungkinan kita akan dianggap sebagai ancaman. Dan sejarah mencatat, ancaman, seberapapun kecilnya, seringkali dihabisi sebelum sempat berkembang. Kapan harus bersinar? Tentu ada waktunya kita harus bersinar. Misalnya, saat wawancara kerja, presentasi penting di hadapan klien, atau saat diminta menunjukkan performa oleh atasan. Tetapi bersinarlah tanpa membayangi orang lain, dan pastikan cahaya itu memantul dan juga menyinari mereka yang di atas kita. Gunakan kemampuan kita untuk membantu orang lain bersinar lebih terang. Ketika mereka merasa lebih unggul karena bantuan kita, justru itulah saat mereka akan mengangkat kita naik. Taktik membuat orang lain terkesan tanpa terlihat menyaingi. 1. Ajukan pertanyaan yang memancing atasan untuk berbagi pengalaman. Salah satu cara efektif untuk membangun hubungan baik dengan atasan tanpa terkesan menyaingi adalah dengan menunjukkan rasa ingin tahu dan penghargaan terhadap pengalaman mereka. Mengajukan pertanyaan yang menggali kisah atau pencapaian mereka akan menunjukkan bahwa Anda menghargai perjalanan karir mereka, sekaligus belajar darinya. Ini bukan hanya memperkuat hubungan profesional, tetapi juga membuat atasan merasa dihargai dan diakui kompetensinya. Misalnya, alih-alih langsung membanggakan ide atau pencapaian sendiri, Anda bisa berkata, "Bagaimana Bapak dulu bisa menghadapi klien sebesar itu?" Pertanyaan seperti ini membuka ruang untuk cerita dan refleksi, sambil memperlihatkan bahwa Anda menghormati pengalaman mereka. Anda tak hanya menghindari kesan ingin bersaing, tetapi juga menciptakan momen yang bisa mempererat ikatan profesional. Cara ini juga dapat memberi Anda pelajaran berharga dari pengalaman nyata yang relevan dengan konteks pekerjaan Anda. Saat atasan merasa dihargai dan melihat bahwa Anda punya niat belajar, mereka akan lebih terbuka untuk membimbing dan mendukung perkembangan Anda ke depannya. 2. Gunakan kalimat afirmasi saat ide Anda dipakai. Ketika atasan atau rekan kerja memilih untuk menggunakan ide yang Anda tawarkan, penting untuk menanggapinya dengan cara yang rendah hati namun tetap percaya diri. Hindari kesan, "Saya yang benar," karena hal itu dapat menimbulkan kesan sombong atau bersaing. Sebaliknya, gunakan kalimat afirmatif yang menunjukkan rasa syukur dan motivasi. Contohnya, Anda bisa berkata, "Saya senang Bapak mendukung ide tersebut. Itu memberi saya semangat." Kalimat ini menunjukkan bahwa Anda menghargai dukungan mereka dan merasa lebih termotivasi karena kepercayaan yang diberikan. Anda tidak menonjolkan diri secara langsung, tetapi tetap meninggalkan kesan bahwa Anda berkontribusi secara positif. Sikap seperti ini mencerminkan profesionalisme dan kematangan emosional. Anda tidak hanya berfokus pada validasi pribadi, tetapi juga menciptakan suasana kolaboratif yang mendukung keberhasilan bersama. Dalam jangka panjang, ini akan memperkuat citra Anda sebagai individu yang bisa diandalkan dan mampu bekerja sama tanpa ego. 3. Libatkan atasan dalam proses pengambilan keputusan. Melibatkan atasan dalam pengambilan keputusan menunjukkan bahwa Anda menghormati otoritas mereka dan terbuka terhadap masukan. Ini adalah bentuk pendekatan kolaboratif yang mencerminkan kedewasaan profesional dan sikap terbuka. Meskipun Anda memiliki ide atau rencana sendiri, dengan mengajak mereka berdiskusi, Anda tidak hanya memperkuat kepercayaan, tetapi juga memberi ruang untuk validasi dan pembelajaran. Contoh kalimat yang bisa digunakan, "Saya ada 2 opsi untuk proyek ini, dan saya ingin tahu pendapat Bapak." Kalimat ini sederhana, tetapi sangat kuat. Anda menunjukkan inisiatif dan kesiapan mengambil tanggung jawab, namun tetap mengakui peran penting atasan dalam proses strategis. Ini bisa memperkuat posisi Anda sebagai orang yang bisa diandalkan, bukan sebagai ancaman. Taktik ini juga membuka ruang dialog 2 arah, yang penting untuk membangun kepercayaan jangka panjang. Ketika atasan merasa dilibatkan dan didengar, mereka cenderung lebih mendukung dan merasa nyaman bekerja sama dengan Anda. Peran ego dalam hubungan sosial dan karir. Ego adalah benteng pertahanan diri, terutama bagi mereka yang sudah berada di puncak. Meskipun seseorang tampak rendah hati,
Bukan berarti ia tidak memiliki ego. Justru dalam posisi kuasa, ego lebih besar karena mempertahankan kekuasaan itu menjadi kebutuhan psikologis. Dalam banyak kasus, menantang ego seorang pemimpin berarti bunuh diri karir. Sebaliknya, menyentuh egonya dengan lembut dan membuatnya merasa lebih unggul adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat. Kesimpulan, menjadi bijak dalam menjadi terang. Bersinar itu penting. Tetapi jangan sampai sinar kita membutakan mata orang yang lebih tinggi dari kita. Dalam seni memengaruhi dan mendapatkan simpati, rendah hati adalah senjata utama. Biarkan atasan merasa penting, biarkan ia merasa di atas, dan kita akan menemukan bahwa ia sendiri yang kemudian menarik kita naik. Dalam dunia kerja, politik, dan kehidupan sosial, orang yang tahu kapan harus bersinar, kapan harus meredup, dan bagaimana cara bersinar bersama orang lain adalah mereka yang akan bertahan lebih lama dan naik lebih tinggi. Jadilah seperti bulan yang cahayanya berasal dari matahari, tetap bersinar, tapi tidak membuat matahari kehilangan sinarnya. Dengan begitu, kita bisa tetap bercahaya tanpa harus terbakar. Kekuatan kesederhanaan dan keanggunan rendah hati. Dalam dunia yang serba cepat dan kompetitif, strategi bertahan seringkali lebih penting daripada strategi menyerang. Jangan buru-buru ingin terlihat hebat, tetapi pastikan kita cukup cerdas untuk tahu kapan waktunya bersinar. Ingat, dunia ini penuh dengan orang cerdas, tapi hanya yang bijak dan tahu cara menempatkan diri yang bisa bertahan dan berkembang. Menyisihkan ego dan memberi ruang bagi orang lain untuk bersinar bukan berarti kita kalah. Justru disitulah letak kemenangan sejati, ketika orang lain bersinar dan kita menjadi bagian dari cahaya itu.